Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'in at-tawwabun." Setiap anak Adam berdosa, dan setiap yang berdosa hendaklah bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan maksiat adalah tabiat manusia. Siapa yang bisa bersih dari dosa kecuali yang dimaksumkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan nabi dan rasul? Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum wa la atallahu biqaumin mudhnibin summa yastaghfiruna rabbahum faghfara lahum." Jika seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan buang kalian, dan akan Allah datangkan orang-orang yang berdosa, kemudian dia beristighfar kepada Allah, kemudian Allah ampunkan mereka. Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan kasih sayangnya kepada kita? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, fadl, keutamaannya pada manusia? Jika seandainya kita tidak berdosa, bagaimana nikmatnya bermunajat kepada Allah? Adam alaihi salam, kedudukannya lebih baik setelah dia melakukan berdosa daripada sebelum melakukan berdosa. Kedudukannya lebih baik setelah berdosa daripada sebelum berdosa. Apa kata Allah di dalam sebagian athar dinukilkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala? "Wahai Adam, dahulunya engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya raja kepada raja, akan tapi sekarang engkau datang kepada aku sebagaimana datangnya budak kepada majikannya. Dan alangkah nikmatnya hidup menjadi budak Allah, hamba Allah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla." Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Aninul mudnibin ahabbu ilayya min tasbihil mudillin." Rintihan orang-orang yang berdosa lebih aku cintai daripada tasbih orang-orang yang sombong beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang sombong, dia bertasbih, lebih hebat lagi tangisan orang yang melakukan dosa. Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan di dalam kitab Wabilus Sayyid, berapa banyak dosa seseorang mengantarkannya kepada surga, dan berapa banyak pula maksiat, dosa, pahala seseorang atau amal saleh seseorang mengantarkannya kepada neraka. Amal baik seseorang mengantarkannya kepada neraka. Kenapa? Karena ketika seorang hamba melakukan maksiat kepada Allah, dia bawakan dirinya bahwa dia adalah orang yang berdosa, hamba yang seharusnya beribadah, memenuhi dirinya dengan cinta, tunduk, tawakal. Sekarang dia telah berpaling, kemudian dia kembali bertaubat, bersimpuh, bertawakal, bermunajat kepada Allah, dan dengan dosanya tersebut, melalui dosanya tersebut, dia bisa bermuamalah di dalam ibadahnya kepada Allah, maka memasukkan dia ke surga. Ghamidiyah yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inni zanaitu fatahhirni. Ya Rasulullah, inni hubla minaz zina fatahhirni." Ya Rasulullah, sesungguhnya aku hamil dari zina, maka sucikan diriku. Ghamidiyah. Terus apa yang terjadi? Rasulullah SAW menolak, tidak melihat. Datang lagi wanita tersebut, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahirni, sucikan diriku." Balik lagi dia ke sini, dia sucikan. "Ya Rasulullah, saya mengerti bahwa engkau akan aku sebagaimana engkau talak Ma'iz." Rasulullah SAW menolak Ma'iz. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak, aku tidak akan tegakkan sampai engkau melahirkan. 9 bulan Ghamidiyah tersebut
dipecut oleh maksiatnya, dibelut oleh zina dan perbuatan fahisyahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi pecutan maksiat tersebut mengantarkannya untuk bertaubat kepada Allah. 9 bulan dia datang lagi kepada Rasulullah. Dia bawa bayi tersebut, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini bayi saya, anal mar'atul lati ji'tuka wa kuntu hubla minaz zina." Akulah wanita yang dahulunya datang kepada engkau yang mengatakan aku berzina, kemudian sucikan aku. Ini dia anakku ya Rasulullah, sucikan diriku. Panas maksiat masih membakarnya, hararatul maksiyah masih membakarnya, sehingga dia terus terpaku atas maksiat tersebut dan bertobat kepada Allah. Apa kata Rasulullah? Tidak, hatta taftimih, sampai engkau menyapihnya, menyapih anak bayi tersebut. Pulang lagi dia dalam keadaan keputus asa, dalam keadaan kesendirian, kesedihannya, karena dia sudah bosan dengan kekotoran badannya. Dia hendak mensucikan dirinya kepada Rasulullah. Kemudian 2 tahun lebih dia menyapi anak tersebut, dan untuk ketiganya dia nggak mau ditolak. Dia tidak mau ditolak. Diambilnya potongan roti, kemudian diletakkan ke tangan anak tersebut. Kemudian dia datang lagi, "Ya Rasulullah, saya wanita yang dahulunya datang kepada engkau berzina, kemudian engkau suruh aku pulang, kemudian engkau katakan harus dilahirkan dahulu, kemudian engkau pulangkan lagi saya." Kemudian ini dia. Apa kata Rasulullah SAW? Periksa dia, apakah dia mempunyai junun, gila, semacamnya. Kemudian ditegakkan kepadanya had. Kemudian Khalid bin Walid melemparnya sampai darahnya mencerat ke wajah Khalid. Kemudian Khalid mencelanya. Apa kata Rasulullah SAW? La tasubbu, jangan celah dia wahai Khalid. Laqad tabat taubatan law wasi'at law tabat law tuqsamu ala law yuqsamu ala ahli al-madinati la wasi'atuhum. Laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli al-madinati wasi'atuhum. Sungguh wahai Khalid, dia telah bertaubat jika seandainya dibagikan taubat dia sendiri kepada seluruh penduduk Madinah yang berlaku maksiat, niscaya sudah cukup bagi Allah untuk mengampuni mereka. Taubat. Jadi orang yang berbuat maksiat hendaklah bermuamalah dengan taubatnya, dengan maksiatnya, bermuamalah untuk dia bisa merasakan halawatul iman, merasakan manisnya iman. Sesungguhnya iman memiliki manis, rasakan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri kami. Jika seandainya engkau tidak ampunkan kami, maka kami akan merugi. Kami merugi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bagi orang-orang yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala maksiat ke maksiat, pertama, jujurlah di dalam bertaubat kepada Allah. Pahami tentang hakikat taubat dan bertaubatlah sejujur-jujurnya. Dan yang kedua, bergaullah dengan orang-orang yang saleh. Bergaullah dengan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum muslimin, yang mana mereka mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada amal saleh. Dan jauhilah qurana usu, teman-teman yang buruk. Dan sering-seringlah untuk duduk di tempat-tempat yang bersih, di masjid-masjid Allah, di kajian-kajian ilmu. Dan hiduplah bersama salaf, bersama sahabat Rasulullah SAW, bersama tabi'in. Bacalah sejarah mereka, hiduplah. Sesungguhnya menyibukkan diri dengan hal itu akan menghilangkan maksiat kita kepada Allah. Maksiat muncul karena kekosongan hati. Maksiat itu datang
Karena kita tidak menegakkan kebenaran pada waktu itu. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ketika kebenaran kita tidak tegakkan, maka datang kebatilan akan menyerang. Pasukan kebatilan akan menyerang diri kita. Maka sibukkan diri dengan kebenaran. Hadiri majlis ta'lim, penuhi diri kita dengan zikir kepada Allah, dengan salat 5 waktu, dengan berbicara dan berbincang, mengingat akhirat bersama orang-orang saleh, membaca buku, menjadwalkan untuk sosial, menziarah orang sakit. Sibukkan diri, berziarah kubur, berinfak, bersedekah, bergotong royong, pergi ke tempat-tempat kesedihan orang-orang yang ditimpakan musibah. Berangkatlah, sibukkan diri anda dengan itu. Di Madinah ada seorang pemuda yang mana dia menadarkan dirinya setiap asar dia harus berangkat ke mustasfa, ke rumah sakit. Berangkat, dia enggak memiliki harta seperti anda, fakir, miskin. Dia mengatakan, saya tidak memiliki harta untuk bisa saya sedekahkan. Saya juga tidak punya keahlian yang saya bisa sedekahkan untuk Allah. Akan tetapi saya mempunyai kata-kata, sedikit kata-kata untuk bisa memberi pembalut kesedihan orang-orang yang sakit. Maka dia datang di rumah sakit setiap asar. Ketika hendak maghrib dia sholat berjamaah. Itu setiap harinya. Masya Allah. Harus ada kebaikan yang kita banggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Harus ada kebaikan yang harus kita banggakan nanti di hadapan Allah. Jadi bertemanlah dengan orang-orang seperti itu, mudah-mudahan ada manfaat.